Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kita masuk di sesi yang ke-6. Di dalam sesi yang ke-6 ini nanti kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Ya, jadi nanti kita di yang ke-6 membahas laporan keuangan terkait fungsi dan sebagainya, jenis-jenisnya ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan memperdalam lagi dari bentuk-bentuk dan cara menyusun laporan keuangan. Baiklah, kita mulai dengan materi kita tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu atau jangka waktu tertentu melalui proses akuntansi meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan pendapatan posisi modal atau perubahan posisi modal. Laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi dan alat komunikasi ya dari data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri atau pemilik perusahaan. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas ya, atau tingkat penghasilan keuntungan, risiko, timing, aliran kas yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut standar akuntansi keuangan tahun 2012, laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk kepentingan umum dalam penyajian informasi mengenai posisi keuangan atau disebut dengan financial position, kemudian kinerja keuangan atau financial performance, dan arus kas, cash flow, dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Jadi para penggunanya ini bisa berbagai pihak, ya. Ada stakeholder, ada investor, juga kreditur. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, net worth, ya net worth itu ya kemampuan, beban, dan pendapatan, termasuk gain dan loss. Ya, gain dan loss, gain itu adalah untung ya, dan loss adalah kehilangan atau rugi. Perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. Ya, berikut ini definisi dan pengertian laporan keuangan dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Munawir, ini tahun 2010 bukunya. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data dan aktivitas perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan siapa saja nanti kita akan mengulas. Kemudian
Menurut Harahap di bukunya tahun 2013, laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi atau hasil usaha, kemudian laporan arus kas atau cash flow, laporan perubahan posisi keuangan. Berikutnya, menurut Sicilia tahun 2013, laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan-laporan perubahan modal. Kemudian dari tadi kita sudah membahas mengenai laporan keuangan, definisi dan pengertiannya. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2012, tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan, serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ya, pengertian manajemen di sini adalah pengelola perusahaan. Menurut Rudianto tahun 2012, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dari laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan, khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Ya, misalnya calon investor atau kreditur. Adapun tujuan laporan keuangan secara spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Jadi yang pertama tadi itu dari tujuan laporan keuangan secara spesifik. Tujuan yang kedua, informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan. Itu tujuan spesifik yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga secara spesifik, informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Tentunya periode laporannya atau periode operasional. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Artinya, suatu perusahaan atau sebuah perusahaan akan melakukan investasi terlebih dahulu pasti mengukur kemampuan keuangannya. Apabila kemampuannya dinilai
cukup atau kuat, maka investasi berani dilakukan. Namun sebaliknya, apabila posisi keuangan atau kekuatan keuangan dinilai tidak mampu atau belum mampu, investasi cenderung ditangguhkan. Itu adalah salah satu tujuan spesifik dari laporan keuangan. Nah, setelah mengetahui tujuannya, kita juga harus mengetahui karakteristiknya laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif ya, yang melekat pada informasi akuntansi yang diberikan. Kembali menurut Ikatan Akuntan Indonesia ya tahun 2012, laporan keuangan yang baik setidaknya harus memiliki 4 karakteristik kualitatif ya, kualitatif yang pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Itu adalah 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Adapun penjelasan dari masing-masing karakteristik laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut. A. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca. Ya, jadi laporan keuangan prinsipnya harus mudah dipahami, tidak bertele-tele atau tidak menimbulkan banyak tafsiran. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Maksudnya di sini adalah bahwa penyusun laporan keuangan tidak boleh mempunyai pendapat atau asumsi bahwa apa yang akan dilaporkan ini terlalu sulit atau terlalu rumit untuk dipahami oleh pembaca atau pemakai tertentu. Tetapi laporan keuangan harus benar-benar disajikan secara jujur dan sederhana sehingga dengan berbagai latar belakang pemakai atau pembaca itu dapat mudah memahami. Untuk itu maka biasanya dibuatkanlah standar laporan keuangan yang disepakati oleh para ahli akuntansi. Dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian karakteristik yang kedua atau B adalah relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, ya, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna masa lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai. Artinya di sini relevan ya, harus
laporan keuangan itu harus betul-betul memberikan cerminan atau gambaran yang sungguh-sungguh sesuai kenyataan yang terjadi pada suatu institusi, perusahaan, atau lembaga. Selain itu, relevan juga berarti bahwa laporan keuangan itu harus updatable, artinya bahwa laporan yang disajikan harus sesuai dengan tahun-tahun laporan yang berjalan. Misalnya seperti ini. Ini tahun 2023. Tentunya laporan 2023 belum bisa kita susun secara final karena periode akuntansi belum selesai. Tetapi pada tahun 2023 ini kita harus bisa menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada akhir tahun 2022. Ya. Sehingga boleh dibilang laporan keuangan kita itu update. Tahunnya relevan dengan yang dilaporkan. Juga standarisasi penyusunan harus relevan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia ini. Karakter yang ketiga atau C adalah keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Jadi dalam menyajikan laporan keuangan ini kita harus apa adanya, jujur, sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan. Ini disebut dengan faithful representation dari yang seharusnya disajikan. Artinya laporan keuangan betul-betul bisa dipercaya, bisa diandalkan akurasinya, kebenarannya, dan kejujurannya. Atau secara wajar diharapkan dapat disajikan informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Ya. Artinya meskipun relevan, tetapi tidak bisa diandalkan, atau bahasa sekarang disebut dengan akuntabel, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka informasi laporan keuangan yang kita sajikan itu bisa berpotensi untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan atau pembacanya. Karakter yang keempat atau D dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Artinya untuk kepentingan analisa atau kepentingan menganalisis suatu laporan keuangan oleh pengguna atau pemakai laporan keuangan harus bisa dibandingkan atau bisa di-compare, atau bahasanya adalah laporan keuangan bersifat comparable, sehingga bisa dilihat perjalanan laporan keuangan dari periode ke periode ataupun membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain yang sejenis, sehingga pembaca atau yang berkepentingan di laporan keuangan itu bisa mengambil manfaat dari laporan keuangan yang kita sajikan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda. Seperti saya sampaikan tadi, bisa kita cross in ya ke dalam perusahaan sendiri dari periode yang berbeda, atau cross out
kita membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis tentunya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang karakteristik laporan keuangan tadi, kita akan membahas berikutnya adalah sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Jadi, sebaik apapun laporan keuangan, pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini sampai sejauh mana keterbatasan dan sifat-sifat dari laporan keuangan, mari kita bahas bersama. Menurut Kasmir tahun 2011, laporan keuangan dibuat dan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran posisi dan laporan keuangan progres report ya, suatu perusahaan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Adapun sifat-sifat laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama atau A, fakta yang telah dicatat atau recorded fact ya, bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Jadi sifat laporan keuangan ini harus fakta yang telah dicatat, bukan asumsi, bukan juga prediksi, ya, tapi adalah sifatnya real, fakta yang sudah dicatat di dalam periode tersebut. Sifat yang kedua, prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi atau disebut dengan accounting convention and postulate. Data yang dicatat berdasarkan prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan untuk keseragaman. Misalnya cara mengalokasikan biaya untuk persediaan alat tulis menulis, kemudian apakah harus dinilai menurut harga beli atau menurut nilai pasar pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Jadi prinsip daripada pembuatan laporan keuangan ini ya adalah prinsip konsisten dalam melakukan atau menerapkan perilaku-perilaku masing-masing rekening laporan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang memang lazim dipakai oleh para pelaku keuangan yang berlaku di area tertentu. Maka di sini untuk menjamin prinsip yang kedua ini, Ikatan Akuntan Indonesia selalu menerbitkan namanya standar keuangan, namanya SKAPI ya, standar keuangan perusahaan dan akuntansi Indonesia. Kemudian sifat yang ketiga adalah pendapat pribadi. Dimaksud adalah bahwa walaupun pencatatan transaksi terus atau telah diatur oleh konvensi-konvensi dan dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan, artinya sudah disepakati bersama dari suatu lembaga, ya misalnya lembaga Ikatan Akuntansi Indonesia itu atau Ikatan Akuntan Indonesia, dan sudah menjadi standar praktik pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Artinya di sini laporan keuangan disadari bahwa meskipun sudah ada standar, tetapi kerap terjadi juga unsur pribadi atau subjektivitasnya tetap ada. Ya. Misalnya
cara-cara atau metode untuk memaksimalkan atau menaksir piutang yang tidak dapat tertagih dan penentuan beban penyusutan serta penentuan unsur dari suatu aktiva tetap akan sangat bergantung pada pendapat pribadi manajemennya dan berdasarkan masa lalu. Artinya meskipun sudah ada standarnya, tetapi ada bias-bias atau deviasi yang masih diperbolehkan. Dan itu sifatnya memang sangat personil dari masing-masing akuntan atau manajemen perusahaan yang menyusun laporan keuangan terhadap perilaku-perilaku biaya. Dan ini biasanya didasarkan kepada sejarah masa lalunya atau berdasarkan catatan-catatan masa lalu. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pencatatan laporan keuangan. Menurut Munawir, tahun 2010, laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain yaitu sebagai berikut. Keterbatasan laporan keuangan yang pertama, laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara atau disebut dengan interim report dan bukan merupakan laporan final. Ya, jadi kalau khususnya untuk laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik, biasanya ini masih bisa berubah di masa yang akan datang, tentunya dengan tujuan bukan untuk mengakali, tetapi untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ataupun perlakuan akuntansi yang berjalan saat itu atau yang berlaku saat itu. Keterbatasan yang kedua, laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunan menggunakan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Oleh karena itu, angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang. Ini khususnya untuk barang-barang yang dicatat di dalam akuntansi atau di dalam laporan keuangan, ya, misalnya persediaan. Di dalam catatan akuntansi kita mungkin dasar menghitung nilai persediaan kita adalah dasar harga beli masa lalu atau pada saat kita beli dahulu. Tetapi dalam kenyataannya bisa jadi barang yang tersedia di persediaan kita atau di stok kita, harga pasarnya sekarang sudah berubah dari harga beli kita. Ini adalah keterbatasan laporan keuangan. Ya. Begitu juga misalnya di dalam aktiva tetap. Ya, misalnya kita mencatat aktiva tetap berupa tanah yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam catatan laporan keuangan, besaran atau nilai aktiva tetap itu biasanya didasarkan atas harga perolehan. Harga perolehan itu pada saat kita memperoleh aktiva tersebut, misalnya tanah. Kita memperoleh tanah tersebut 5 tahun yang lalu misalnya dengan harga 1 miliar. Tapi kenyataannya karena satu dan lain hal, bisa jadi harga tanah itu saat ini bisa lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari nilai buku atau nilai yang kita catat. Begitu juga berlaku untuk aktiva-aktiva tetap yang lain, ya, seperti kendaraan, gedung, dan sebagainya. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan dari waktu dan tanggal yang lalu di masa daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi hampir sama seperti tadi. Ya, jadi yang keterbatasan ketiga ini
Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan dari waktu dan tanggal yang lalu. Ya, di mana daya beli atau daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya adalah di dalam ekonomi makro kita mengenal adanya namanya inflasi. Orang mengatakan inflasi adalah kenaikan harga. Namun di dalam tinjauan keuangan, inflasi itu juga berarti penurunan nilai mata uang. Karena dengan adanya harga yang naik, padahal nilai guna barang itu masih tetap, berarti nilai mata uang kita menurun. Nah, hal ini juga menyebabkan keterbatasan laporan keuangan, karena laporan keuangan dicatat dari hasil catatan masa lalu, maka bisa jadi ini menjadi kelemahan. Dalam arti, secara catatan mungkin nilai aset kita adalah 10 miliar misalnya. Itu adalah catatan dari nilai rupiahnya. Tetapi nilai manfaat 10 miliar itu mungkin sudah tidak relevan. Artinya begini, pada saat kita mencatat 10 miliar itu di 3 tahun yang lalu, nilai rupiahnya masih bagus. Tetapi pada saat tahun sekarang, sama-sama nilainya 10 miliar, tetapi nilai uangnya sudah menurun. Itu adalah kelemahan dari laporan keuangan. Kelemahan yang keempat, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Karena faktor-faktor tersebut tidak dinyatakan dengan satuan uang. Ya, jadi kelemahan yang keempat, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuangan. Artinya yang kita catat adalah sesuatu yang real, fakta, sudah terjadi. Sementara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keuangan ini adalah sifatnya kebijakan, ya, kebijakan. Sehingga kita memang tidak bisa mencatat kebijakan itu sebagai sesuatu yang bisa kita nilai dengan angka-angka. Itulah kelemahan yang keempat dari atau keterbatasan laporan keuangan yang keempat, ya. Selanjutnya dari tadi kita sudah membahas sifat dan keterbatasan laporan keuangan, maka akan kita tinjau selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan. Sebetulnya pihak-pihak mana saja atau siapa saja yang membutuhkan atau sering menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan atau pengambilan kebijakan. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen bersangkutan, sehingga bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, yaitu mengenai informasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang sangat diperlukan untuk evaluasi atas kemampuan kinerja perusahaan. Jadi laporan keuangan ini memang dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan gambaran, ya. Gambaran atau memberikan ukuran-ukuran dalam bentuk catatan terhadap kemampuan keuangan suatu institusi atau suatu perusahaan. Di mana dari catatan itu nanti akan dibaca oleh pengguna untuk mengambil keputusan. Menurut Kasmir 2011, pihak-pihak pengguna dan yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu antara lain sebagai berikut. Ini ada beberapa pihak-pihak yang penting untuk dikategorikan sebagai pengguna laporan keuangan. Yang pertama tentu saja pemilik perusahaan.
Pemilik perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya, terutama untuk perusahaan yang dipimpinnya, ya, diserahkan kepada orang lain atau perseroan. Jadi pemilik perusahaan yang tidak terjun langsung atau tidak menangani langsung operasional perusahaan. Dan perusahaan itu biasanya diserahkan kepada pihak lain. Bisa jadi karyawan, bisa jadi persero, ataupun pemilik saham yang lain. Karena dengan laporan keuangan, pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaannya, dalam memperoleh laba, karena kesuksesan seseorang manajer biasanya dinilai dengan laba yang diperoleh. Jadi dengan adanya laporan keuangan ini oleh pemilik perusahaan, ya pemilik perusahaan ini belum tentu secara langsung dia terlibat dalam operasional perusahaan. Bisa jadi dia mempercayakan kepada pihak-pihak untuk mengelola perusahaannya. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, pemilik perusahaan bisa melihat potret kemajuan perusahaan. Apakah perusahaan ini dianggap maju, berjalan baik atau tidak. Pencerminan itu bisa dilihat dari perolehan laba perusahaan. Nah, biasanya pemimpin atau pemilik perusahaan yang pertama dilihat adalah kemampuan memperoleh laba dari perusahaan atau disebut dengan profitabilitas. Dilihat dari apanya, yaitu dari sisi profit margin atau tingkat pendapatan laba. Yang kedua, pengguna laporan keuangan adalah manajer atau pimpinan perusahaan. Tentunya dimaksud di sini adalah pimpinan perusahaan atau manajer yang non pemilik. Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya, periode yang baru atau yang lama, maka manajer akan dapat menyusun rencana yang lebih baik dan memperbaiki sistem pengawasannya, serta menentukan kebijakan yang lebih tepat. Jadi manajer atau pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah laju perusahaan, dia pasti membutuhkan laporan keuangan untuk bisa melihat, mengevaluasi, dan mendapatkan gambaran ukuran kemajuan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan alat bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Jadi, oleh para manajer dan pimpinan perusahaan, laporan keuangan ini bisa juga dipakai sebagai laporan real, ya, laporan kinerja dari perusahaan yang mereka pimpin kepada pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengguna yang ketiga adalah para investor. Para investor berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan perusahaan di mana mereka ini menanamkan modalnya. Investor berkepentingan terhadap prospek keuntungan perusahaan, ya, di mana yang akan di masa yang akan datang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut. Jelas ya, investor adalah orang yang menanamkan modal di dalam perusahaan tersebut. Bisa berupa saham ataupun dalam bentuk lain yang legal yang ditanamkan oleh investor kepada perusahaan tersebut. Nanti akan ada bab lain lagi atau kesempatan lain kita akan membahas tentang jenis-jenis investasi. Yang keempat, pengguna laporan keuangan adalah para kreditur dan bankers. Ya, jadi kreditur adalah pihak yang memberikan kredit kepada perusahaan.
dan bankers adalah personal atau orang-orang yang bekerja di bank yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman. Para kreditur dan bankers sebelum mengontrol keputusan atau mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlulah diketahui terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi keuangan perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan. Sehingga dengan hasil analisis akan dapat diketahui apakah kredit yang akan diberikan cukup mendapat jaminan dari perusahaan yang digambarkan pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya mendapatkan keuntungan sekaligus potensi ataupun kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Itu ya. Berikutnya, pihak yang berkepentingan, sorry ini agak kecepatan. Bentar, ya. Tadi sampai kepada para investor, para kreditur. Ya. Yang kelima adalah pemerintah, di mana perusahaan tersebut berdomisili. Ya, jadi pemerintah lokal, ya. Pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Di samping untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan, juga sangat diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan pemerintah. Jadi selain tadi para kreditur yang berkepentingan, tentu saja pemerintah juga berkepentingan. Artinya lebih spesifik adalah pemerintah setempat atau pemerintah lokal. Dengan alasan seperti apa? Sebagai gambaran pemerintah untuk bisa mendata faktor-faktor ataupun sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah di bawah kekuasaannya, atau juga untuk kepentingan pungutan pajak, gitu ya. Untuk kepentingan pungutan pajak dan juga untuk Biro Pusat Statistik setempat untuk mendata jumlah sektor usaha yang ada di dalam lingkungan tersebut. Yang keenam adalah karyawan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan memberikan upah yang layak dan jaminan sesuai yang lebih baik, serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan sehubungan dengan kesejahteraan karyawan. Artinya, karyawan di sini juga sangat membutuhkan informasi laporan keuangan dari perusahaan tempat dia bekerja, supaya karyawan bisa mengetahui kondisi kekuatan keuangan perusahaan. Ya, dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, karyawan bisa memprediksi atau bisa memperkirakan tentang kemungkinan kesejahteraan karyawan di masa yang akan datang. Misalnya sebagai contoh, melihat kondisi perusahaan kok rugi labanya tidak untung tapi malah rugi, karyawan sudah langsung membuat kesimpulan bahwa ini perusahaan rugi, apakah masih bisa bertahan ke beberapa tahun ke depan atau tidak. Nah, dari situ mungkin karyawan sudah mulai bisa mengambil plan-plan atau perencanaan-perencanaan penyelamatan untuk dirinya. Atau bahkan justru dengan adanya laporan keuangan yang bersifat ataupun menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dari situ karyawan juga sudah bisa memprediksi kira-kira kesejahteraan yang akan diterima di depan seperti apa. Namun biasanya perusahaan itu sangat tertutup kepada karyawannya
terkait dengan laporan keuangan. Ya mungkin karena untuk pertimbangan berbagai hal tadi. Selanjutnya pihak yang berikutnya adalah masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi, kecenderungan, dan perkembangan terakhir serta aktivitas perusahaan. Jadi masyarakat, ya tentunya di situ juga suatu perusahaan berdiri biasanya akan diikuti dengan sektor-sektor ekonomi yang melingkari atau melingkupi perusahaan tersebut akan ikut berkembang. Nah, misalnya suatu pabrik besar atau pabrik yang berdiri di suatu lingkungan, itu akan memunculkan sektor-sektor bisnis retail pendukung pabrik tersebut. Misalnya warung makan di sekitar situ, masyarakat gitu ya. Atau mungkin tempat kos bagi karyawan-karyawannya gitu ya. Nah ini menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat tersendiri. Nah, masyarakat butuh tahu kondisi perusahaan melalui laporan keuangannya untuk mengetahui atau untuk memprediksikan perkiraan bisnis mereka juga di masa yang akan datang. Artinya, apakah perusahaan ini akan berjalan lama atau hanya sebentar? Masyarakat akan bisa mengambil keputusan untuk menambah investasi atau tidak. Namun sekali lagi bahwa informasi laporan keuangan kepada pihak luar di luar perusahaan apabila perusahaan adalah bukan perusahaan yang go public atau tercatat di dalam lantai bursa biasanya sangat sulit. Perusahaan tidak dengan mudah serta-merta menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak-pihak yang dianggap tidak penting atau tidak diperlukan oleh perusahaan. Karena ini menyangkut juga rahasia perusahaan, menyangkut juga rahasia kekuatan keuangan perusahaan dan lain-lain. Itu tadi kita sudah membahas mengenai laporan keuangan dari mulai pengertiannya, kemudian mulai manfaat, karakteristik, dan pengguna-pengguna laporan keuangan. Nanti di sesi berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Ya, jadi untuk sesi 6 ini saya cukupkan sekian. Kita batasi dulu sampai kepada teorinya laporan keuangan. Nanti di sesi berikut kita akan mengupas bagaimana cara menyusun laporan keuangan dan apa saja yang elemen-elemen apa saja yang ada di dalam laporan keuangan. Saya kira demikian kuliah saya pada kesempatan saat ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Komentar untuk bukti kehadiran kuliah. Share kepada siapa saja, siapa tahu materi yang kita bahas saat ini bisa berguna bagi yang lain. Saya kira demikian teman-teman. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya kuliah kita. Terima kasih.